Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan mendiskusikan topik yang berkaitan dengan ekonomi politik Islam. Jadi, mengapa saya membahas ekonomi politik Islam? Karena ekonomi politik Islam itu juga menjadi satu kekuatan yang banyak dianut oleh beberapa negara di dunia. Jadi, ekonomi politik itu tidak hanya dianut oleh dua ekonomi politik besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme, tetapi ekonomi politik lain, yaitu ekonomi politik Islam, salah satunya adalah kajian yang mulai banyak dikaji di berbagai belahan di dunia, terutama di negara-negara Timur Tengah dan bahkan di Amerika sendiri dan beberapa negara Eropa. Islamic Studies itu sudah mulai banyak dikaji. Islamic Studies tidak hanya dalam konteks ajaran-ajaran Islam secara teologi maupun lain-lainnya, tetapi juga termasuk yang berkaitan dengan tema-tema atau topik-topik ekonomi dan politik. Begitu pula dia tidak hanya dikaji, saudara-saudara. Ekonomi politik Islam itu sudah mulai banyak diterapkan di berbagai negara-negara di dunia. Misalnya Timur Tengah, Arab Saudi itu menerapkan ekonomi yang itu berlandaskan kepada Islam. Di Asia, misalnya di Asia Tenggara, Brunei Darussalam dan Malaysia juga termasuk banyak negara, di antara negara yang sudah menerapkan ekonomi mereka pada ekonomi Islam, terutama di sektor-sektor perbankan dan lain-lain. Nah, Indonesia juga sejak era tahun 90-an itu sudah mulai banyak menerapkan ekonomi Islam, gitu, terutama dengan berdirinya Bank Muamalat di tahun 90-an dan kemudian diikuti oleh pertumbuhan bank-bank Islam setelahnya, baik itu Bank Islam yang sekarang berubah menjadi namanya Bank Syariah Indonesia maupun bank-bank konvensional atau bank umum yang kemudian mendirikan unit atau cabang syariahnya. Itu adalah bagian dari ekonomi Islam. Nah, dalam konteks politik atau politik ekonomi, hal ini menjadi dinamika yang sudah menjadi banyak diperbincangkan, dan kita mahasiswa dan akademisi itu juga harus mulai mempelajari bagaimana ekonomi dan politik Islam itu, sehingga kita memiliki gambaran yang utuh, integral, komprehensif, dan menyeluruh, dan memahami pemahaman yang jelas dan clear apa itu ekonomi politik Islam. Nah, kita akan mulai itu pada kesempatan ini, saudara-saudara. Saya ingin memulai dari sejarah ekonomi politik Islam. Kalau kita merujuk sejarah dimulainya ekonomi politik Islam itu, maka kita bisa sebutkan bahwa sejarah ekonomi politik Islam itu dimulai sejak pada masa Rasulullah SAW hidup, yaitu di tahun 632 sampai 656 Masehi. Jadi ajaran ekonomi sistem atau ideologi ekonomi politik Islam itu di dalam Islam itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW menjadi nabi, gitu. Terutama pada saat beliau berada di Madinah, di mana beliau sudah menjadi bagian dari kekuatan ekonomi politik dunia saat itu, dimulai di Madinah. Jika di Mekah lebih kepada yang bersifat ritual keagamaan saja yang dijalankan, tetapi yang berkaitan dengan ekonomi dan politik itu dimulai sejak beliau berada di Madinah, karena di Madinahlah Rasulullah memiliki kekuatan dan semacam status sosial yang begitu diakui untuk kemudian menjalankan kehidupan ekonomi dan politik, begitu ya. Salah satu yang kita bisa lihat dari ekonomi politik Islam yang ada pada zaman Nabi itu adalah adanya larangan terhadap riba. Riba itu adalah satu praktek dalam kehidupan ekonomi yang dilarang di dalam Islam. Makanya kita bicara ekonomi politik Islam. Tidak hanya dalam ekonomi politik Islam sesungguhnya riba itu dilarang, saudara-saudara.
Yahudi, umat Yahudi itu dilarang untuk memungut riba antara sesama kaum Yahudinya, gitu. Itu perbedaannya antara ekonomi politik Islam dalam konteks riba. Itu kalau Islam itu berlaku universal. Praktek riba itu tidak hanya diharamkan bagi orang sesama orang Islam saja, tetapi bagi orang di luar Islam juga diharamkan praktik riba itu. Tetapi kalau bagi Yahudi itu hanya diharamkan atau dilarang sesama penganut agama Yahudi saja. Itu satu contoh. Nah, begitu pula saudara-saudara, pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi pemimpin menggantikan setelah Rasulullah wafat, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, itu mereka tetap kemudian melanjutkan sistem ekonomi politik Islam. Misalnya pada masa Abu Bakar itu memerangi orang yang membangkang untuk membayar zakat pada saat Rasulullah menjadi kepala negara, gitu. Jadi saat Abu Bakar menggantikan Muhammad Rasulullah SAW menjadi khalifah, dia memerangi orang-orang yang membangkang membayar pajak. Nah, apa kira-kira relevansi, mohon maaf, bukan pajak, membayar zakat? Apa relevansi zakat dengan ekonomi politik? Karena zakat itu adalah instrumen yang digunakan oleh negara untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi zakat itu merupakan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan, dan dia sisi politiknya itu dikendalikan dan diatur oleh negara, gitu. Jadi berbicara zakat itu memang berbicara dua hal. Dia berbicara ekonomi, juga berbicara politik. Karena zakat itu dalam sejarahnya itu ditetapkan oleh negara, kemudian negara yang melakukan pungutan, kemudian negara pula yang mendistribusikan zakat yang telah dipungut itu untuk diberikan kepada masyarakat. Ada 8 zakat yang ada 8 penerima zakat yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Begitu pula pasca Khulafaur Rasyidin, pasca Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu praktek ekonomi politik Islam itu juga terus berlanjut, yang dimulai oleh pada tahun 732 Zaid bin Ali sampai kemudian Al-Farabi. Al-Farabi ini terkenal dari kitabnya yang ditulis oleh beliau yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, yakni kota utama. Kota utama itu mengacu kepada apa yang ditulis oleh Plato pada masa lalu juga, mengenai kota utama yang dipimpin oleh filosof yang pemimpinnya bijak, kemudian rakyatnya bahagia dan hidup sejahtera. Itulah yang kemudian dicoba untuk dicari semacam model kota utama itu yang digagas oleh Al-Farabi. Jadi Al-Farabi sesungguhnya secara praktis menggagas bagaimana bentuk negara utama pasca kepemimpinan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Begitu pula di abad ke-11 gitu ya. Abad ke-11 tadi abad ke-8, sekarang kita abad ke-11 yang dimulai dari Ibnu Khaldun yang dia hidup pada tahun 1040 Masehi. Ibnu Khaldun itu dikenal dengan pikiran-pikirannya yang dituangkan dalam kitab namanya Al-Muqaddimah. Di dalam Al-Muqaddimah itu Ibnu Khaldun melihat bagaimana satu negara itu bisa menjadi tumbuh berkembang dan bagaimana satu negara bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ibnu Khaldun secara detail kemudian menggambarkan bagaimana model negara atau model masyarakat yang dia masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, masyarakat gurun dan masyarakat pertanian. Itu adalah berkaitan langsung dengan aspek-aspek ekonomi atau pembangunan ekonomi bagi satu negara atau satu masyarakat. Al-Ghazali di tahun 1111 Masehi juga tidak hanya menjadi filosof beliau, tapi juga menjadi pemikir yang memikirkan bagaimana perkembangan satu negara,
itu bisa melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Siyasah Syariah itu di tahun 1328 atau di abad 14 Masehi juga menekankan bagaimana peran negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kita mendiskusikan ini, saudara-saudara, karena dalam kapitalisme itu, bagi kapitalisme, negara tidak memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan ekonomi, tapi pasarlah yang kemudian mengatur kehidupan ekonomi. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, negara atau pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan ekonomi bagi masyarakatnya. Ibnu Rushd di abad ke-12 juga memiliki pemikiran yang sama, di mana Ibnu Rushd menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kepala negara untuk memenuhinya. Jadi konsep-konsep para ekonom ekonom dan filosof Islam itu hampir mirip dengan pemikiran sosialisme, di mana memasukkan tanggung jawab mengenai kesejahteraan dan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi itu ada pada negara, berbeda dengan kapitalisme yang menyerahkan semuanya kepada pasar. Nah, saudara-saudara, kita masuk kepada pengertian ekonomi politik Islam. Apa itu ekonomi politik Islam? Ekonomi politik Islam itu adalah ekonomi politik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan Nabi SAW atau perkataan dan perbuatan sahabat Nabi yang dibenarkan oleh Nabi. Artinya perbuatan sahabat itu tidak ditegur oleh Nabi, ya kamu salah, ini tidak benar gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi atau apa yang diungkapkan oleh sahabat pada masa Nabi dan itu tidak ditegur oleh Nabi, itu adalah bagian dari ajaran yang diterima sebagai bagian dari ajaran yang berkaitan dengan, termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik di dalam Islam. Jadi kalau saudara ingin membaca apakah ekonomi Islam itu, maka saudara akan mendapati itu di banyak Al-Quran dan hadis Nabi. Apakah yang dimaksud dengan politik Islam, saudara akan membaca itu di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya ratusan ribu gitu. Al-Quran juga begitu, yang jumlahnya sekitar 6.660 ayat. Nah, silakan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu saudara akan mendapatkan banyak penjelasan, banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi politik Islam begitu. Begitu pula dengan sejarah yang terjadi pada masa sahabat-sahabat Nabi SAW yang berkaitan dengan praktek ekonomi dan politik. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena itu akan sangat menyita waktu dan itu akan sangat panjang juga lebar pembahasannya, karena kitab-kitab yang menulis itu juga sangat banyak. Nah, pengertian ekonomi politik Islam kemudian mengalami berbagai reduksi dan berbagai tafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh setelah Khulafaur Rasyidin. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya apa yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd, apa yang dikemukakan oleh Al-Farabi, apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, dimukakan oleh para tokoh-tokoh yang lain yang itu berbicara mengenai ekonomi politik Islam. Jadi politik Islam itu tidak sesempit misalnya perkataan sebagian orang bahwa ekonomi politik Islam itu tidak jelas apa objeknya, kemudian apa yang bagaimana prosesnya. Tetapi sebetulnya kalau kita dalami, ekonomi politik Islam itu sangat luas objeknya dan pembahasannya ada di banyak literatur, termasuk yang ditulis oleh para ahli-ahli, para tokoh, terutama pada saat setelah Khulafaur Rasyidin yang seperti saya sebutkan tadi dan seperti saya tampilkan beberapa namanya. Dan sesungguhnya di antara itu banyak sekali. Di antara mereka itu ada yang berbicara tentang pajak, di antara mereka ada yang berbicara tentang keamanan negara, bagaimana sesungguhnya sistem militer dan pertahanan, bagaimana proses kewajiban dan tanggung jawab negara kepada aparatur pemerintahan yang direkrut. Jadi pembahasan itu sangat banyak gitu, dan itu tinggal bagaimana kita memfokuskan kajiannya kepada ekonomi politik Islam saja, dan itu saudara-saudara bisa menjadikan salah satu misalnya kajian dalam skripsi saudara.
Ekonomi politik Islam memiliki keunggulan yang berbeda dengan ekonomi politik lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Kenapa? Karena ekonomi politik Islam itu memadukan unsur langit. Unsur langit apa? Doktrin yang diberikan oleh Tuhan di dalam Al-Quran dan praktik yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi salah satu keunggulan dari ekonomi politik Islam itu adalah kelebihan yang ada di dalam doktrin kitab suci Al-Quran, kemudian apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu betul-betul memberikan contoh bagaimana memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana misalnya kehidupan Nabi yang digambarkan adalah orang yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Bahkan beliau rela lapar pada saat rakyatnya masih ada yang belum makan dan seterusnya begitu. Jadi ini adalah kelebihan. Nah, bagaimana kalau kita ingin memahami ekonomi politik Islam, pahami dan pelajarilah bagaimana sejarah figur dan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia berada di Madinah sampai kemudian beliau wafat begitu. Jadi sehingga kita mendapatkan gambaran utuh mengenai apa itu ekonomi dan politik Islam, sehingga kita tidak salah dalam menilai ekonomi politik Islam dan kemudian latah membuat opini yang negatif terhadap ekonomi politik Islam itu. Karakteristik ekonomi politik Islam. Saya ingin jelaskan sedikit karakteristik ekonomi politik Islam. Karakteristik ekonomi politik Islam itu adalah salah satunya sesungguhnya dia berada di antara pengakuan terhadap kepemilikan individu dan pengakuan terhadap kebersamaan masyarakat. Pertama adalah menjunjung tinggi kepemilikan individu. Di dalam ekonomi politik Islam, hak-hak individu itu sangat diakui secara luar biasa. Tidak hanya kepemilikan berupa misalnya pengakuan terhadap harta benda, property of right, tapi juga pengakuan terhadap privasi hubungan pribadi di antara individu dengan masyarakat. Kalau saudara misalnya buka Al-Quran, surah Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya, di sana banyak sekali menggambarkan satu ajaran di mana ketika saudara bertamu ke rumah orang, kalau sudah misalnya salam 3 kali dan tidak dijawab oleh yang punya rumah, berarti orang yang punya rumah itu tidak berkenan menerima saudara di rumahnya. Rumahnya itu adalah property of right. Property of right bagi orang, dan itu diakui. Silakan Anda kembali pulang dan bisa datang di lain waktu. Jadi itu satu contoh bahwa property of right di dalam ekonomi politik Islam itu, di dalam Al-Quran itu diakui sangat luar biasa dan dijunjung tinggi berkaitan dengan kepemilikan individu. Sehingga siapapun tidak bisa mengambil hak orang lain di dalam Islam. Itu adalah salah satu tujuan as-siyasah as-syariah. Tujuan syariat Islam itu adalah salah satunya adalah melindungi hak individu dari warga masyarakat. Namanya melindungi harta, melindungi nyawa, melindungi keturunan, dan melindungi harga diri. Itu ada, dan itu merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Yang kedua adalah bahwa Islam itu memuliakan pekerja keras dan mengutuk mereka yang pemalas begitu ya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang membahas keutamaan bagi mereka yang bekerja keras dan melarang mereka yang meminta-minta. Bahkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan orang yang meminta-minta itu di akhirat nanti dia akan dia akan hadir dengan muka yang dicakar-cakar gitu. Jadi itu adalah bentuk dari ekonomi politik Islam yang sangat memuliakan pekerja keras. Suatu ketika misalnya Umar bin Khattab pada saat dia menjadi khalifah mendapati seorang pemuda yang sepanjang harinya berada di masjid, hanya sholat dan berzikir begitu. Kemudian Umar memarahinya dan menyuruhnya pergi ke hutan, diberikan kampak untuk mengambil kayu bakar, dan kayu bakar itu disuruh dijual di pasar. Dia mengatakan Tuhan tidak akan menurunkan emas dari langit, kamu harus bekerja keras gitu. Itu bagian dari ekonomi politik Islam yang sangat memuliakan para pekerja keras, sehingga sesungguhnya
orang yang meninggal karena mencari nafkah keluarganya di jalan yang halal itu adalah orang yang mati syahid. Keutamaan orang-orang kaya. Di dalam Islam itu orang kaya memiliki keutamaan karena mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berderma dan membantu orang lain. Jadi orang kaya itu memang memiliki semacam keutamaan di dalam Islam seperti yang terjadi pada Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan dan beberapa orang sahabat Nabi yang kaya yang itu disebut Nabi menyebut bahwa mereka adalah orang yang dijamin masuk surga karena kekayaannya digunakan untuk berderma. Ada kewajiban untuk berbagi dan berderma. Jadi tidak hanya misalnya menjunjung tinggi kepemilikan pribadi, memuliakan pekerja keras, kemudian memberi keutamaan kepada orang-orang kaya, tapi Islam itu juga memberi kewajiban atau mewajibkan kepada orang-orang kaya yang punya harta itu untuk berbagi dan berderma. Sehingga tidak ada penumpukan kekayaan di antara orang-orang kaya atau mereka tidak hanya memiliki kekayaannya sendirian, tetapi mereka juga wajib memberikan perhatian kepada orang lain sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan di antara harta orang-orang kaya itu ada hak bagi orang-orang miskin dan orang yang tidak mampu begitu. Jadi artinya selain mengakui kekayaan dan kepemilikan individu, ekonomi politik Islam juga mewajibkan orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan itu untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, sehingga ada asas keseimbangan di dalam ekonomi politik Islam itu. Nah, kalau tadi ada ada pujian, ada anjuran. Nah, di dalam ekonomi politik Islam itu ada larangan. Yang pertama adalah larangan menumpuk harta. Jadi tidak boleh orang kaya itu kaya sekaya-kayanya, sementara orang di sekitarnya miskin bahkan kelaparan. Nabi pernah mengatakan tidak akan mencium baunya surga orang yang rajin ke masjid, salat 5 waktu, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berzikir, sementara ada tetangganya yang mati kelaparan. Itulah maknanya bahwa ekonomi politik Islam itu dilarang menumpuk harta sebanyak-banyaknya pada saat yang sama orang di sekitarnya kelaparan. Yang kedua ada larangan patgulipat dan mengeksploitasi orang lain secara ekonomi. Apa patgulipat misalnya? Patgulipat itu misalnya seperti riba yang kita diskusikan di awal. Kemudian eksploitasi secara ekonomi itu adalah di dalam Islam, ketika orang meminjamkan uang kepada orang lain, orang yang meminjamkan uang itu adalah orang yang telah membantu dan dia memiliki pahala yang besar. Seperti yang dibilang oleh Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Salah satu bentuk pertolongan adalah meminjamkan uang atau kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Nah, pada saat orang itu memberi bantuan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain kepada orang itu, dia dilarang untuk memanfaatkan orang yang dipinjami tersebut. Misalnya, saya memberi pinjaman uang kepada Miftahur Rahman, maka saya tidak boleh meminta tolong dalam bentuk apapun kepada Miftahur Rahman. Itu etika dalam bagaimana memberi pinjaman kepada orang lain. Kenapa? Karena saya sudah cukup mendapatkan pahala dan kebaikan dari meminjamkan Miftahur Rahman itu uang. Dan saya tidak boleh meminta pertolongan dalam bentuk apapun kepada Miftahur Rahman. Karena itu ada konflik of interest namanya di situ. Ada konflik kepentingan. Ada perasaan tidak enak gitu kalau tidak dibantu. Karena saya sudah memberi dia pinjaman. Padahal mungkin dia situasinya tidak memungkinkan gitu. Jadi ada semacam keterpaksaan juga untuk membantu saya gitu. Itu tidak boleh. Itu namanya eksploitasi secara ekonomi. Dan makanya kemudian banyak ahli ekonomi Islam itu yang mengharamkan adanya interest dalam pinjam-meminjam. Karena praktek pinjam-meminjam itu sesungguhnya bagian dari membantu orang yang kesulitan, bukan memanfaatkan dia untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga itu adalah adanya kewajiban melakukan transparansi. Sehingga di dalam Islam itu diharamkan yang namanya jual beli goror atau yang dikenal namanya membeli kucing dalam karung.
Jadi kalau kita mau bertransaksi itu semuanya terbuka, diketahui spesifikasinya, kemudian modelnya, muatannya, barangnya, dan seterusnya lah, sejelas mungkin begitu dijelaskan apa yang hendak dijual belikan. Nah, yang terakhir adalah ekonomi politik Islam itu ada relevansinya dengan tanggung jawab di akhirat. Berbeda dengan ekonomi politik kapitalisme dan sosialisme yang hanya berhubungan dengan urusan dunia, tidak ada urusan dengan akhirat. Salah satu hadis Nabi yang kita bisa baca itu adalah Nabi mengatakan bahwa tidak akan melangkah kaki seorang hamba ke surga sebelum dia ditanya 4 hal. Salah satunya adalah dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Coba, kepemilikan harta, bagaimana cara memperoleh dan bagaimana membelanjakannya itu ditanya di akhirat. Itu adalah bagian dari etika dan ajaran ekonomi politik Islam. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ekonomi politik Islam dan pemikiran-pemikirannya. Yang pertama adalah Imam Malik bin Anas atau yang kita kenal dengan Imam Malik di abad ke-8. Imam Malik menganggap atau berpendapat bahwa raja atau penguasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Coba, ini menegaskan apa yang kita diskusikan tadi, bahwa corak pemikiran ekonomi politik Islam itu lebih dekat kepada corak ekonomi politik sosialisme yang meletakkan tanggung jawab kesejahteraan masyarakat itu ada pada orang-orang yang berkuasa. Maka penguasa memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Begitu pula dengan Abu Yusuf di abad ke-8 Masehi yang mempertegas ekonomi politik yang tidak terpisahkan dari politik pemerintahan. Al-Farabi di abad ke-9 juga menekankan peran suatu negara atau kota yang dipimpin oleh pemimpin yang bijak, yang penduduknya bahagia dan sejahtera. Namun, yang menjadi titik tekan dari Al-Farabi adalah bahwa dia pemikirannya sama dengan tokoh-tokoh yang lain mengenai tanggung jawab penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Abu Ubaid Al-Qasim pada abad ke-8 juga menekankan masalah ekonomi tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa atau negara dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu politik dan ketatanegaraan, karena dalam praktiknya dia seperti dua sisi mata uang yang berjalan beriringan. Ibnu Sina di abad ke-9 menegaskan bahwa politik negara harus diarahkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat dalam mewujudkan dan kestabilan ekonomi. Al-Mawardi di dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah itu juga mengatakan bahwa kepala negara wajib mensejahterakan rakyat baik secara spiritual melalui ibadah maupun ekonomi dan politik termasuk terhadap hak-hak individu warga masyarakat. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Siyasah Syariah itu juga menegaskan bahwa tugas, fungsi, dan peran pemerintah atau negara sebagai pelaksana dari amanat yang diberikan oleh rakyat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dia dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Ibnu Khaldun juga di abad ke-14 mengatakan bahwa ekonomi itu dilaksanakan pengaturannya oleh negara atau oleh penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Khaldun menolak bagaimana dominasi individu di dalam kesejahteraan masyarakat. Jadi Ibnu Khaldun lebih menekankan kepada kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat di dalam kitabnya Al-Muqaddimah.